lebih mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita simak ya, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan disampaikan atau dibacakan oleh Muhammad Ramah Sidik ya. Dipersilakan kepada Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ramah Sidik ya yang telah menyampaikan atau melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan pahalanya berlipat khusus untuk yang membacakannya, umumnya bagi kita yang menyimaknya. Baik, sahabat-sahabat santri semua, alhamdulillah acara yang kedua tadi sudah dilaksanakan, yaitu pembahasan ayat suci Al-Quran. Untuk selanjutnya sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh kepala sekolah kita semua, yaitu kepada Ustadz Suwardi. Dipersilahkan. Terima kasih Ustaz Adang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para santri anak-anakku semuanya di pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan yang utama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa beribadah, bisa beramal soleh, silaturahim, belajar, berlatih, dan nikmat-nikmat lain yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang ahli syukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, salawat serta salam juga semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita sebagai umatnya semoga bisa terus belajar, terus berlatih, terus berjuang untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, untuk bisa mendawamkan sholawat sehingga mudah-mudahan tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati, sama Ustadz Haris Sanusi selaku pemateri insya Allah hari ini yang akan sama-sama berbagi ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai keberkahan usia, rizki, kemudian juga senantiasa dalam tuntunan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustaz. Yang kedua juga yang kami hormati para dewan guru, asatidz, asatizah SMP ASK Islamic School, dan juga para tenaga kependidikan, muslim, muslimah semuanya yang hari ini mungkin berkesempatan bisa hadir. Alhamdulillah, jazakumullah khair untuk setiap perjuangannya, setiap pengorbanannya. Semoga senantiasa menjadi amal kebaikan yang diterima oleh Allah SWT sebagai bekal untuk kelak berpulang menghadap Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang saya sayangi, anak-anakku sekalian, para santri SMP ASK Islamic School, untuk hari ini mungkin kelas 7-8 ya, terutama karena kelas 9 juga berbarengan dengan kegiatan sosialisasi wisuda dari Direktorat Pendidikan. Semoga senantiasa menjadi anak-anak yang semakin soleh, solehah, semakin taat kepada Allah dan Rasul-Nya, semakin berbakti kepada kedua orang tua, semakin bisa menjadi jalan manfaat bagi diri sendiri minimal, bagi keluarga, saudara-saudaranya, tetangga, masyarakat, dan bisa menjadi bukti indahnya Islam dimanapun berada. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini insya Allah kita ada satu agenda Semarak Ramadan, salah satu event atau kegiatan dari sekolah dengan salah satu tujuannya yang menyambut bulan suci bulan Ramadan ya tahun ini. Insya Allah yang akan jatuh pada tanggal 13 April ya jika mungkin tidak ada perubahan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bekal bagi kita untuk lebih berbahagia lagi, lebih bergembira lagi, lebih semangat lagi untuk menyambut bulan Ramadan dan lebih mempersiapkan diri sehingga bisa lebih optimal dalam menjalankan setiap ibadah, amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Berapa hari lagi ya? 2 hari lagi atau besok hari Selasa kalau tidak salah ya. Untuk itu saya mengingatkan diri sendiri dan juga para dewan guru dan juga anak-anakku sekalian untuk bisa sama-sama memiliki target gitu ya, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak ada persiapan, tidak ada perencanaan, ya ibarat yang pernah disampaikan guru kita, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk membuat perencanaan akhir target-target di bulan Ramadan tahun ini. Nah, untuk itu saya sebagai pribadi terlebih dahulu mohon maaf sebelum datang bulan suci Ramadan tahun ini kepada para dewan guru, kepada anak-anakku sekalian para santri atas segala hal yang pasti ada kesalahan ya, kekurangan dalam memfasilitasi atas amanah saat ini yang ada dalam memberikan layanan pendidikan dan seterusnya berkaitan dengan program persekolahan di SMP ASK Islamic School ini. Mohon maaf dan mudah-mudahan bisa didoakan supaya bisa lebih baik lagi, bisa mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mewakili sekolah dan para guru, saya memohon maaf juga kepada para santri apabila dalam memberikan layanan pendidikan, dalam mendidik, dalam melatih, dalam membina masih ada hal yang salah atau mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan dan didoakan juga mudah-mudahan bisa lebih amanah lagi kami para guru, lebih bisa menjadi teladan lagi dalam kebaikan dan mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan yang diterima Allah. Kalau kita kan misalnya bisa menjadi jalan kebaikan bagi kalian ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Demikian mungkin dari saya. Selamat untuk berilmu. Mudah-mudahan bisa beramal juga dengan ikhlas, istiqomah, dan selamat berjuang untuk menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan di tahun ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullah khair.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada Ustadz Suardi yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Baik, alhamdulillah yang ditunggu-tunggu insya Allah akan segera disampaikan ya, yaitu pemaparan materi dari guru kita semua, yaitu dari Ustadz Haris Sanusi ya, atau akrab disapa dengan Ustadz Hasan ya. Alhamdulillah beliau adalah guru saya juga ketika dulu waktu di SMA ya, sahabat-sahabat semua. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah, terdengar jelas Ustadz. Baik, alhamdulillah. Baik, kepada Ustadz dipersilakan Ustadz. Oh, langsung ya? Siap Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa nakhatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para guru yang kami cintai dan kami muliakan, dan juga para santri yang kami cintai dan mudah-mudahan senantiasa ada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ustadz menyampaikan salam penghormatan Islam, salam penghormatan di antara kaum muslimin, salam penghormatan yang disampaikan oleh para penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang Allah rahmati untuk bisa masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ayah bunda kita, dengan keluarga besar kita. Nuhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para santri santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji kita sampaikan kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita beragam nikmat. Alhamdulillah kita bisa duduk di sini bersama-sama di tempat Anda untuk sama-sama berlapang hati, berlapang dada menyambut bulan suci Ramadan. Apakah Anda senang semuanya menyambut Ramadan? Senang, alhamdulillah senang. Insya Allah kita semua bahagia, Senang, Ustaz. semua senang, kita semua gembira. Dan kita mencintai Ramadan. Ada yang mencintai Ramadan karena berbuka puasanya. Ada seharian, boleh jadi lapar, haus. Alhamdulillah nunggu ya. Ada makanan yang halal untuk dimakan, baik untuk dimakan, terhidang di meja makan. Kita akan melihat ketika akan buka puasa, ada kolak ya, ada sirup, ada gorengan, apalagi nih? Ada apa aja tuh? Ada teh manis, berbukalah dengan kurma. Nah, tapi sesuatu yang terhidang itu belum boleh kita makan sebelum terdengar azan maghrib. Maka rating yang paling tinggi di bulan Ramadan adalah rating menunggu azan maghrib. Semuanya kalau di Indonesia ada berapa? Ratusan juta, itu semuanya nunggu azan maghrib bareng-bareng. Di depan kolak, di depan sirup, di depan teh manis, kopi, dan itu nggak dimakan sebelum azan maghrib. Itu luar biasa itu. Anda bayangkan semuanya disiplin, tidak minum, tidak makan, walaupun halal, walaupun baik, tapi ketika sedang berpuasa ditahan. Dan itu hal yang paling membahagiakan. Betul tidak? Itu bahagia banget. Betul, Kita berpuasa. Apalagi kalau Anda punya adik di rumah. Adiknya gelimpangan, kanan kiri, tidur, nahan lapar, nahan haus. Gitu kan? Bahkan sebagian
Anak curi-curi kesempatan, akhirnya buka puasa. Ke kamar mandi, ya, ke bawah kasur, pergi ke kebun. Akhirnya karena nggak kuat ya, lapar, aus, makan. Tapi pulang ke rumah pura-pura masih puasa. Kira-kira di sini ada nggak kayak gitu? Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi itulah perjuangan seseorang melatih diri untuk berpuasa. Maka boleh jadi ada orang gembira berpuasa karena hari pertama taraweh. Wah. Hari pertama taraweh diminta oleh ayah bundanya siapin mukena, siapin sajadah, siapkan sarung, diminta untuk menyambut Ramadan, mandi ya, mandi persiapan untuk menyambut Ramadan. Badan wangi ya kan, berangkat bareng-bareng. Bahkan ada ibu-ibu nih, remaja putri yang sudah ngetek ya, ngetek tempat di saf pertama di masjidnya, Masya Allah. Dari ibadah maghrib sudah disimpan tuh sajadah sama mukena. Karena nggak mau tempatnya terisi lebih dulu oleh orang lain. Jadi luar biasa itu saya perhatikan. Bahkan tempat di masjid itu berebut sesak ya. Di kapling-kapling ketika mulai hari pertama taraweh. Masya Allah. Ada orang yang rindu Ramadan itu karena kebersamaan. Sahurnya, Masya Allah, sahur bareng-bareng. Sambil ngantuk-ngantuk, bangun. Ya. Kita lihat boleh jadi anggota keluarga kita, adik kita, disuapin, makannya sambil matanya merem. Ya kan? Luar biasa itu pemandangan yang ada di bulan suci Ramadan, bangun, pergi sholat subuh ke masjid, dingin-dingin, seger-seger. Lalu boleh jadi setelah sholat subuh itu sama teman-temannya jalan bareng sampai nunggu matahari terbit, Masya Allah. Ada yang ikut kajian. Jadi begitu banyak keindahan Ramadan yang membuat kita rindu. Yang membuat kita cinta. Ada yang rindu Ramadan itu, ya Allah, karena orang berlomba-lomba memberi, berbagi. Kita lihat tuh, Masya Allah, bulan Ramadan orang kebaikannya muncul serentak. Kebaikannya muncul serentak. Berbagi dengan tetangganya, berbagi di masjid. Bahkan masjid ada yang mengadakan giliran, siapa yang mau memberikan makan hari ini, Bapak ini, hari ini, Bapak itu. Semuanya 30 hari memberikan makan. Berlomba-lomba di masjid-masjid ada tadarusan. Masya Allah. Ba'da taraweh, masjid-masjid ramai dengan pemuda, pemudi, remaja yang membaca Quran giliran di masjid-masjid. Mudah-mudahan para santri semua di sini ngambil peran nih, membaca Quran, membuat suasana malam Ramadan itu begitu hangat, begitu syahdu, begitu menenteramkan. Dan itulah jati diri Islam. Yang damai, yang menenteramkan, yang menyelamatkan, semangat berbaginya luar biasa. Maka sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, walaupun seteguk air. Kalau seteguk air kira-kira berapa rupiah? Sekarang satu gelas air harganya boleh jadi 500 atau 1.000 rupiah. Rasulullah SAW memotivasi kita memberi makan walaupun memberi minum seteguk saja. Dan ketika orang memberikan seteguk air untuk orang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala dari orang yang diberinya itu tanpa mengurangi pahala orang yang diberi. Allah Al-Ghaniyul Hamid. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Allah mengapresiasi niat tulus, niat baik, berbagi di bulan suci Ramadan. Masya Allah para santri semua. Mudah-mudahan kita
Ustadz sampaikan ini supaya kita menambah rindu, menambah cinta. Orang berlomba-lomba iktikaf, Masya Allah. Sekarang kita bayangkan para santri, kira-kira kita akan iktikaf di mana Ramadan ini? Ramai, penuh sesak, apalagi di malam-malam ganjil. Begitu banyak orang yang datang di kota-kota besar di Jakarta, masjid-masjid besar, Masjid Al-Azhar, Masjid Atin, Masjid Istiqlal, Masjid Sunda Kelapa, Masjid Darut Tauhid. Di malam ganjil itu tidak muat meluber jamaah untuk iktikaf. Mereka tahajud, muhasabah, menangisi kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan mengharap ampunan Allah, mengetuk pintu langit, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Dan itulah Ramadan dengan segenap keberkahannya, dengan segenap kenikmatannya, dengan segenap keistimewaannya yang membuat hati kita itu merindukan, membuat hati kita itu mencintainya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma salimni Ramadan. Ya Allah, selamatkan saya menuju Ramadan. Dan selamatkan Ramadan menuju saya. Dan jadikan amal-amal kami di bulan Ramadan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tolong di chat ya, dituliskan di chat para santri. Apa saja tadi kan Ustadz menceritakan contoh-contoh rindu dan cinta Ramadan. Sekarang tolong dituliskan di menu chat 1 menit sampai 3 menit. Kira-kira apa yang membuat para santri merindukan dan mencintai Ramadan? Silakan. Nah, diketik. Bang Adang tolong dibacakan nih, Bang Adang. Ustaz. Siap, Ustaz. Apa yang membuat para santri cinta Ramadan nih dan merindukan Ramadan? Nah, dipersilakan santri-santri untuk menuliskan di kolom chatnya tentang apa yang menyebabkan rindu Ramadan ya, Ustaz ya. Iya, menyebabkan rindu Ramadan. Silakan santri-santri, jangan main petasan ya. Main petasan ya. Masya Allah. Nah, sepertinya lagi Nah, ini ada tuh. lebih adem dan pikiran lebih jernih. Jadinya bisa Masya Allah. menyadari banyak nikmat Allah yang enggak terpikirkan, itu Ustaz. Rindu iktikaf. Wah, Ini selanjutnya ada siapa lagi ini? buka puasa bareng, Masya Allah. Kebersamaan bersama teman, Ustaz. Ngabuburit. Nah, ini orang Sunda nih ngabuburit katanya ya. Rindu Ngabuburit dengan bareng. iktikaf, Ustaz, di masjid bareng. Masya Allah. Kumpul pas Lebaran. Wah, belum masuk Ramadan udah ingat Lebaran nih. Luar biasa. Udah ingat mudik nih. Ya. Nonton Hafiz Indonesia. Masya Allah. Nginep di masjid, antar takbir ke masjid. Pokoknya tiap hari ke masjid. Luar biasa. Masjid adalah tempat yang ramai dikunjungi. Ngumpul semua di masjid. Ini ada yang rindu bikin kue lebaran, Ustaz. Waduh, siapa tuh? Ahli kuliner tuh. Boleh dipesanin nih ntar kuenya nih. Kue nastar, kue apa lagi itu ya? Kue khas masing-masing daerah kumpul tuh. Masya Allah. Kalau saya pulang ke Sambas tuh ada kue khusus untuk lebaran tuh, mantap. Nyari takjil. Nyari takjil kemana nyari ini? takjil ya, jam 4. Karena nyari 2 jam sebelum puasa itu udah nyari takjil ke jalanan tuh. Nyari, Masya Allah. Penuh jalanan tuh orang nyari takjil. Ini ada yang kangen sama penjual kolak ini, Ustaz, katanya di depan Penjualnya masjid. ya? Mbak Allah, penjualnya ngangenin rupanya. Bukan kolaknya nih, penjualnya aja ngangenin. Luar biasa kan tuh.
Ditunggu-tunggu sepertinya saat ini. Ditunggu-tunggu. Ini main sarung gimana ini, Sad? Main Saya sarung kangen main kan? sarung, Sad. Ya coba jadi prakarya tuh main sarung, bikin video. Masya Allah, itu sarung tuh Bang Adang tuh, Ustaz, itu sesuatu yang paling banyak manfaatnya. Coba Bang Adang sebutkan manfaat sarung apa aja. Jadi selimut, Sad. Jadi selimut. 2. Jadi biasanya perang-perangan, Sad. Perang-perangan. Oke, 3. Aduh, apalagi, Sad ya? Baru 2 saya nemunya, Sad. Bisa tuh buat nangkep ikan juga bisa. Oh iya, Sad. Saya jadi teringat waktu di pesantren, Sad, nangkap ikan pakai sarung, Sad. Oh, pakai cadar ya, cadar sarung tuh bisa tuh, Masya Allah. Jadi sarung itu multi manfaat itu. Buat apa lagi? Nangkap ayam juga bisa pakai sarung. Main ninja-ninjaan. Jadi luar biasa kita punya kaum sarungan nih. Selain kaum rebahan, kaum sarungan nih. Semangat. Oke. Sholat tarawih bareng teman. Jadi terima kasih para santri semua. Luar biasa ya Ramadan itu. Itu yang disebut dengan bulan rahmat. Nah, Syahrul Rahmah. Para santri. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah karunia dari sisi Allah. Kalau rahmat itu datang ke satu waktu, ke satu tempat, maka tempat itu pasti ngangenin. Contoh nih ya, Allah memberikan rahmat itu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Yang terjadi tidak ada yang tidak kangen untuk balik berulang kali datang ke Ka'bah Baitullah. Itu namanya rahmat. Jadi ngangenin, pengen datang lagi, pengen datang lagi, pengen datang lagi. Kenapa? Karena Allah merahmati tempat itu. Nah, mengapa ada orang, misalkan rahmat itu bisa muncul di waktu. Nah, salah satunya adalah bulan suci Ramadan. Nih, sekarang nih tanggal berapa Syakban nih, Bang Ustaz Adang? Tinggal 2 hari lagi atau 3 hari lagi menjelang Ramadan. Ini Syakban tidak diberikan spesial bulan rahmat. Makanya orang tuh katakanlah fenomena kebaikannya tidak sedahsyat Ramadan. Maka ketika masuk malam pertama Ramadan saja, Ustaz Adang nih dan para santri semua, masuk tanggal 1 Ramadan malamnya, yang terjadi adalah tiba-tiba masjid penuh sesak. Apakah itu kejadian biasa-biasa saja? Enggak, itu kejadian karena Allah merahmati bulan suci Ramadan. Maka tiba-tiba semuanya bahagia, semuanya berbagi. Tiba-tiba saja semua para santri dengan keluarganya itu tergerak, tertarik seperti magnet. Magnet kebaikan tiap orang itu muncul serentak. Seperti jamur yang tumbuh serentak di musim penghujan. Kenapa? Karena Allah merahmati Ramadan. Maka kalau ingin berubah, Ramadan adalah saat yang paling tepat. Ramadan adalah saat yang paling tepat untuk orang berubah. Maka begitu banyak para santri yang Ustadz bersama itu menemukan hidayah Allah itu, petunjuk Allah dan semangat hijrah, semangat berubah adalah ketika Ramadan. Ada yang semangat meninggalkan pacaran, diputusin di Ramadan. Ada yang semangat meninggalkan narkoba di Ramadan. Ada yang semangat baca Quran, bukan baca Quran, semangat belajar membaca Al-Quran di Ramadan.
Jadi Ramadan karena rahmat, maka ini saat yang tepat bagi para santri untuk berubah jadi lebih baik. Ramadan ada momentum kita untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Karena Allah rahmati. Contohnya sederhana para santri, kalau para santri diberikan rahmat. Kalau para santri diberikan rahmat Allah pada satu kebaikan, para santri itu akan nyaman, enjoy, tergerak seperti ada yang menarik untuk berbuat kebaikan itu. Ada yang magnet untuk terus baca Quran, ngapalin. Ada yang tergerak, aduh, sholat duha. Ada yang tergerak untuk bagi, ada yang tergerak untuk menolong ayah bunda di rumah. Jadi begitu luar biasa tarikan Allah kepada kita karena Allah merahmati. Nah, Ramadan ini bulan rahmat, tarikannya luar biasa. Maka jadikan Ramadan sebagai momentum kita untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik. Ini saatnya. Bahkan Allah berikan 30 hari lamanya bagi kita untuk memulai perubahan, melakukan aksi perubahan, sehingga Ramadan itu seperti kepompong. Nah, kepompong Ramadan. Kepompong itu kan melakukan yang namanya metamor puasa. Metamor puasa ya. Bukan metamorfosa ya. Kalau di pelajaran IPA itu namanya metamorfosa. Perubahan dari ulat masuk ke pompong lalu berubah jadi kupu-kupu yang indah. Demikianlah Ramadan, metamor puasa, kepompong Ramadan menjadikan pribadi kita jauh lebih baik, jauh lebih indah dibanding sebelumnya. Dan itu tentu karena pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momentum Ramadan ini momentum kita menjadi lebih baik. Para santri, Ustadz akan share ya. Ya. Nah, sudah tampil Ustaz Adang? Alhamdulillah Ustaz, sudah Ustaz. Jadi Ramadan itu jadi disebutkan dalam ayat Al-Quran yang sudah kita hafal bersama, para santri boleh nanti saling menyetorkan, menghafalkan ayat puasa. Saya harapkan, Ustaz harapkan sudah hafal ayat-ayat puasa. Karena kita udah puasa, boleh jadi sudah belasan kali kita berpuasa. Kalau puasa dari umur berapa ya? Sekarang ya boleh jadi lebih dari 5 kali para santriwati berpuasa. Nah, puasa ini kan tujuannya jelas. Jadi ahlu taqwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Di ayat akhirnya Al-Baqarah 187, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, kebesarannya, kekuasaannya, dan sebagian orang akhirnya diangkat, dipilih oleh Allah, dirahmati untuk menjadi ahli takwa. Jadi tujuan Ramadan adalah takwa. Apa itu takwa? Nah, Ustadz mengambil definisi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika ditanya, wahai Umar, apa itu takwa? Lalu Umar bin Khattab menyampaikan, takwa itu kalau kalian jalan di satu padang penuh enak dan duri, apa yang kalian lakukan? Maka sahabat itu menjawab, oh tentu saya akan berhati-hati melangkah di padang yang penuh dengan onak dan duri itu. Berhati-hati agar kulit tidak terlukai ketika melangkah di padang yang penuh dengan duri. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, itulah
takwa. Takwa adalah kewaspadaan, takwa adalah kehati-hatian melangkah. Melangkah dalam apa? Melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Matanya melihat apa? Oh, waspada, hati-hati. Ini mata yang sesuatu yang saya lihat Allah ridhoi atau enggak. Tangan ingin memegang, ingin meraih sesuatu, menerima sesuatu. Oh, ini bisa membuat murka Allah atau menyebabkan ridha Allah. Kaki melangkah ke satu tempat. Tempat yang saya tuju ini tempat yang membuat Allah murka atau tidak. Jadi takwa adalah sensitivitas untuk senantiasa waspada, untuk senantiasa hati-hati. Kalau orang Jawa itu bilangnya eling lan waspada. Selalu sadar dan selalu waspada. Nah, kalau sudah menjadi pribadi takwa, apa yang Allah berikan? Yang Allah berikan itu, kalau seseorang ingin jalan keluar, Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau orang takwa itu, Allah urus semua kebutuhan-kebutuhannya dalam kehidupan ini. Keren. Kalau butuh apa, Allah mudahkan. Kalau membutuhkan apa, Allah bimbing untuk sampai kepada tujuan itu dengan cara Allah. Kalau orang bertakwa, dan juga Allah berikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki yang nggak disangka-sangka. Ketika lapar, tiba-tiba ada teman-teman yang nawarin traktir. Ketika mau parkir, buru-buru, tergesa-gesa, tiba-tiba ada mobil yang keluar, lalu kita bisa parkir di sini. Jadi hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, yang itu merupakan rizki yang tak terduga-duga. Rizki yang tidak disangka-sangka. Itu Allah berikan kepada ahlu takwa. Jadi para santri, kalau para santri sehari-hari diselimuti begitu banyak rizki yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, boleh jadi para santri adalah bagian dari ahlu takwa insya Allah. Orang yang takwa itu yukafir anhu sayi'atihim. Kalau ia punya kesalahan, Allah hapus kesalahannya. Masya Allah. Bayaghfir lahum dzunubahum. Mereka diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Orang yang bertakwa itu Allah tolong semua kehidupannya. Bahkan tidak hanya dirinya, juga ayah bundanya, juga keluarganya. Allah akan berikan pertolongan. Dan yang paling hebat dari orang bertakwa tentunya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya surga itu ka'ardhis samawati wal ardh, seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Ramadan menghasilkan pribadi takwa, pribadi yang senantiasa waspada dalam hidup, hati-hati dalam hidup. Gimana cara menggapainya? Nah, gimana cara menggapainya? Bisa di screenshot nih apa yang Ustadz sampaikan nih. Ini yang di sebelah kanan, oke, yang di sebelah kanan ini adalah takwa, karakter orang takwa. Nah, di sebelah kanan ini karakter yang didapatkan pada orang yang bertakwa nih. Oke. Sedangkan yang di sebelah kiri ini latihan ibadah yang kita lakukan selama bulan puasa. Jadi 30 hari kita melakukan yang sebelah kiri, maka yang sebelah kanan akan menjadi habit kita, akan menjadi kebiasaan kita. Nah, contohnya nih ya, di sini kita perhatikan yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan puasa itu as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. As-saumu junnatun. Lalu bagaimana Rasulullah ketika mengucapkan apa itu takwa? Rasul menyampaikan kepada kita
At-taqwa hiyal wiqayah. Takwa itu adalah benteng. Perhatikan para santri, perisai untuk melindungi tubuh dari serangan pedang, serangan senjata lawan. Tapi ada pertahanan yang lebih hebat dibanding perisai. Apa itu? Benteng. Nah, makanya Rasul mengatakan, bersabda, at-taqwa hiyal wiqayah. Takwa itu benteng. Jadi kalau kita berpuasa 30 hari, maka selepas Ramadan, maka kita akan memasuki bentengnya Allah Jalla Jalaluh yang melindungi kehidupan kita dan juga orang-orang sekeliling kita. Maka kita perhatikan bagaimana itu bisa berfungsi karena kita melatih tidak makan, tidak minum, bagi suami istri tidak melakukan hubungan seksual, dan mengurangi tidur. Jadi di Ramadan itu secara sengaja kita mengurangi tidur. Kenapa? Karena hawa nafsu ini bentuknya 3. Makan, minum, seksualitas, dan tidur. Nah, ketika orang berpuasa, kita mengendalikan ini. Nanti selepas Ramadan, kita punya kemampuan untuk menikmati makanan halalan thayyib, secukupnya, sedikit makan, banyak-banyak puasa sunnah, merasakan kenikmatan menahan diri, kenikmatan untuk senantiasa mampu mengendalikan diri sehingga kita bisa merawat tubuh kita sehat, fit, luar biasa di luar Ramadan. Juga kita tidak mendekati perbuatan zina, kita senantiasa mencari hal-hal yang halal dan juga sedikit tidur. Kanu qalilun minal laili ma yahja'un. Orang bertakwa itu di dalam Al-Qur'an sedikit sekali mereka tidur di malam hari. Nah, ini karakter ini mudah-mudahan kita terus berlatih, belajar, berlatih untuk bisa sampai pada kualitas derajat al-muttaqin. Nah, ini ada Ustadz Adang Mutakin, ini udah mutakin duluan ini. Namanya aja udah mutakin ya. Jadi ini satu doa dari orang tuanya, ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini mutakin. Ya kita doakan nih Ustadz Adang Mutakin jadi pribadi takwa dan insya Allah ngajak-ngajak kita ya jadi mutakin. Insya Allah seperti itu. Berikutnya, setelah hawa nafsu kita bisa kita kendalikan, ini tidak makan, tidak minum, apa yang kita isi? Yang kita isi adalah ruhani kita. Manusia itu bukan hanya darah dan daging. Manusia itu punya ruhani. Ruhani yang menjadi kesejatian diri manusia. Yang diisi dengan Al-Quran. Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ayo, berapa targetnya sudah ditentukan? 1, 2, 4, 8, 12. Nah, jadi dicatat tuh. 1 juz ada 20 halaman. Kalau setiap hari 1 juz berarti 20 bagi 5 waktu. Berarti 1 waktu 4 halaman atau 2 lembar. 2 lembar itu kira-kira menit, Ustaz Adang. 1 halaman itu berapa menit kira-kira? 1 halaman, Ustaz. Bentar saja itu, ya. Karena 1 juz itu paling lama 30 menit. Nah, kalau dibagi 5, 30 dibagi 5, 6 menit saja. 6 menit selepas sholat 6 menit, setelah subuh 6 menit, setelah zuhur 6 menit, setelah asar 6 menit, kita baca Quran, insya Allah selesai khatam 1 kali. 6 menit saja, 6 menit. Kalau mau nambah 2 juz, 2 kali khatam, 12 menit. Kalau mau nambah 3 kali khatam, 18 menit. Oke. Kalau mau nambah 4 kali khatam, 24 menit. Kalau mau nambah 5 kali khatam, 30 menit. Nah, bisa dibagi 2 atau 30 menit, 4 kali khatam. Sebelum sholat 15 menit, setelah sholat 15 menit. 5 kali khatam. Masya Allah.
5 kali hatam Al-Quran. Ketika kita membaca Quran 30 menit, yang kita dekatkan dengan sholat 5 waktu, 15 menit sebelum dan 15 menit sesudah. Dan di ayat Al-Quran tentang puasa, ayat Al-Baqarah 186, bunyinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dadaan falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada garansi pengabulan doa. Ada bonus yang luar biasa besar, yaitu dikabulkan doa. Kalau engkau tanya hambaku di mana aku, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan. Allah menyatakan aku mengabulkan. Jadi pengabulan itu didahulukan dibanding doanya. Idadaan ketika orang berdoa. Jadi persis seperti orang tua kita di rumah mengatakan kepada para santri semua, nah, mau minta apa, ayah akan berikan. Permintaanmu ayah akan kabulkan. Itu seperti doa ujibu da'wata da'i idza da'an. Syaratnya apa? Fayastajibu li, penuhi seruan-seruanku di bulan Ramadan. Penuhi Ramadan dengan ketaatan dan ibadah semaksimal yang bisa kita lakukan. Kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka ketika kita berdoa dan kita tulis doanya, bacakan hari, Allah menyampaikan, aku mengabulkan orang yang berdoa ketika dia berdoa. Masya Allah. Para santri, santriwati, Ustadz sudah survei ya. Surveinya gini, Ustadz Adang. Jadi ketika Ustadz itikaf bareng para santri, juga teman-teman yang lain, teman-teman Ustadz itu, Ustadz sering kali tanya begini, kamu punya target apa selama setahun ini? Ada yang menikah, ada yang jadi pengusaha, ada yang kuliah, ada macam-macam permintaannya. Tolong tuliskan. Nah, dituliskan permintaannya. Lalu didoakan di malam-malam Ramadan, spesial di 10 hari terakhir, lebih spesial lagi di malam-malam ganjil. Nah, ketika itikaf. Ustadz Dadang, apa yang terjadi? Nah, saya sampaikan kepada mereka, jikalau doa ini terkabul, tolong kasih tahu kami. Jadi kita punya grup itikaf tuh, doa yang mereka tulis itu ketika terkabul dituliskan. Masya Allah, apa yang terjadi Ustadz Adang? Ternyata mereka yang itikaf berdoa, menuliskan doanya, berbagi terkait dengan isi doa mereka, sebagian isi doa mereka, ternyata makbul, dikabulkan sebelum ketemu Ramadan tahun depan. Masya Allah. Jadi tuliskan doanya. Nah, ini yang spesial lagi ada. Ke Ustadz bilang, Ustadz, suatu saat ada orang telepon ke Ustadz. Ini siapa ya? Ini santri Ustadz, siswa SMP Azkia. Oh, yang dulu pernah Ustadz ngajar. Iya, dulu Ustadz pernah ngajar, lalu berhenti ngajar, sekarang ngajar lagi. Telepon, mau nyampaikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Saya mau nikah. Oh, mau nikah. Kapan? Seminggu lagi. Oh, seminggu lagi mau nikah. Kenapa saya ingin menyampaikan kabar gembira? Apa? Ternyata apa yang Ustadz sampaikan itu terbukti. Apa yang disampaikan? Saya minta menulis, ya, waktu SMP saya tulis cita-cita mau menikahi si A, Ustadz. Jadi ditulis tuh, udah SMP mau nikahi si A ditulis tuh ya. Jadi cita-cita mau menikahi si A itu ditulis waktu SMP itu ya. SMP, SMA ditulis. Tapi ditulis, dicurhatkannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Dia menjaga diri untuk tidak pacaran. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, seminggu lagi insya Allah kami akan menikah. Luar biasa. Masya Allah, itulah kekuasaan Allah mengabulkan doa. Sampai santri itu bahagia banget. Jadi para santri,
Tulis sebanyak-banyaknya doa selama iktikaf, selama Ramadan. Ditulis, didoakan, dizikirkan, disalawatkan, dibaca Quran kan. Allah memberikan jaminan pengabulan doa kepada mereka yang berdoa di bulan suci Ramadan. Dan berikutnya di Ramadan mengisi ruhani kita dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Kapan? Di waktu sahur. Tasaharu, bersahurlah kalian. Karena di waktu sahur itu ada keberkahan. Jadi bangun sahur untuk cari keberkahan. Jadi bangun sahur itu tidak sekedar untuk makan sahur, tapi bangun sahur itu adalah waktu yang berkah bagi kita. Untuk apa? Untuk beristighfar, menghidupkan malam, karena itu waktu di mana Allah turun ke langit bumi, mendengarkan siapa yang berdoa, siapa yang minta ampun Allah ampuni, siapa yang meminta Allah berikan, siapa yang minta tolong Allah tolongi. Masya Allah. Itu kita sahur bareng keluarga menggapai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buktikan setiap hari, yuk kita bersedekah. Siapkan kenceleng di rumah masing-masing, sedekah dengan apapun saja. 1.000 rupiah boleh, dengan hasil kebun boleh, pisang 1 boleh, apalagi apel 1 boleh. Berikan itu karena Allah akan membalas orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan lebih dahsyat dibanding di luar Ramadan karena kemuliaan rahmat Ramadan atas diri kita. Maka para santri, ketika Ramadan ini kita melatih kebiasaan terus-menerus, berlatih dan belajar tiada henti, maka insya Allah selepas Ramadan kita pun terbiasa seperti saat ini tilawah, terbiasa sholat tepat waktu berjamaah di masjid, terbiasa berdoa, melakukan qiyamul lail, mengisi malam dengan kebaikan, dan juga kita senantiasa mampu menjadi pribadi yang berbagi satu sama lain karena merasakan kenikmatan untuk berbagi dengan orang lain. Oke, para santri semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa Ustadz sampaikan sebagai bentuk tarhib, kebahagiaan, kelapangan hati, sharing terkait dengan beberapa hari ke depan kita akan menyambut bulan yang mulia, bulan yang luar biasa penuh dengan keistimewaan, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga di pintu Ar-Rayyan, pintu yang disediakan bagi orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang senang berpuasa, pintu Ar-Rayyan. Masya Allah, mudah-mudahan kita diampuni segenap dosanya, kesalahannya, kita dapat keberkahan Ramadan, kita mampu baca Quran, kita mampu meninggikan derajat kita dengan membaca Quran dan ketaatan yang lain, insya Allah. Aku qouli hada, astagfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Hasan atas materinya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru kita semua menjadi suatu bahan semakin semangat kita untuk menyambut bulan Ramadan. Dan ketika nanti kita diperkenankan untuk memasuki bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan juga semakin semangat lagi dan mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kalau misalkan ada pertanyaan dari santri-santri terkait materi dipersilakan. Selagi guru kita masih berkenan hadir di dalam ruangan Zoom ini, dipersilakan santri-santri yang akan bertanya terlebih dahulu kepada Ustadz Hasan. Ada? Silakan, boleh lewat chat, boleh langsung. Silakan. Ada santri yang akan bertanya?
Nah, baik. Kalau tidak ada nih saya yang bertanya langsung ke santri ini. Atau Ustadz mau bertanya ke santri, Ustadz? Silakan Soadang ditanya santrinya. Nah, baik. Ini kalau nggak ada langsung ditunjuk ini. Nih, siap-siap ya ditunjuk ya. Najmi mau bertanya, Najmi langsung ditutup ini kameranya. Baik ya, santri yang bisa menjawab pertanyaan langsung di ini ya, diangkat raise hand tangannya. Tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hasan berkaitan dengan rahmat. Apa yang dimaksud dengan rahmat? Santri-santri semuanya dipersilakan. Tadi ada rahmat itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada tempat, kepada orang dan sebagainya ya. Apa yang dimaksud dengan rahmat tersebut? Persilakan santri. Nah, ini sepertinya lagi pada mikir Ustaz. Nah, bagi yang tadi menyimak atau mencatat insya Allah bisa menjawab ya. Nah, Dapat door prize ya. insya Allah dapat door prize ya. Kan? Ini ada yang buka mic-nya, persilakan langsung menjawab. Boleh juga lewat chat. Silakan. Anissa, persilakan. Rahmat adalah ariqatu wal alatatufi atau kelembutan yang berpadu dengan rasa keibaan. Ibnu Faris mengartikan kata ini dengan merujukkan kepada makna kelembutan hati, belas kasih dan kehalusan. Dan dari akar kata ini lahir kata rahimah yang memiliki arti ikatan darah, persaudaraan dan hubungan kerabat. Udah Ustaz. Gimana Ustaz Hasan? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi tadi santriwati Anissa menyampaikan salah satu konsep rahmat dari Mujam Al-Faris itu bagaimana kita mengenal arti dari satu kata dalam bahasa Arab. Sehingga rahmat itu bermakna kelembutan, lembut banget. Jadi kalau orang sudah dirahmati Allah itu jadi lelembut ya, lelembut. Kalau istilah Sunda lelembut itu bisa makhluk gaib itu. Jadi orang yang penuh dengan kelembutan atau disebut dengan latif. Ada yang namanya latif di sini? Wah, jadi kalau orang dapat rahmat itu, Bang Adang tuh orangnya tuh ulas asih, kata-katanya nggak bisa marah, susah marah itu. Susah husnuzon, suuzon, prasangka buruk tuh susah. Susah benci orang tuh susah. Jadi orang dengan rahmat itu lembut hatinya sehingga kata-katanya, tindak tanduknya senantiasa maunya positif aja. Jadi positive vibes namanya. Kalau anak gaul sekarang itu always positive vibes. State-nya itu, keadaan dirinya itu senantiasa positif aja. Senang, bahagia, nggak mau julid, nggak mau kepoin yang buruk-buruk, nggak mau ngomongin yang buruk, nggak mau ngebully, nggak mau. Dia mah senangnya itu lembut. Wal yatalataf, melakukan kelembutan. Nah, itu ciri khas dari perilaku rahmat. Jadi kalau bedanya orang nggak dirahmati itu marah-marah, kesel, julid, ngeluh, apa aja yang suka ngebully. Nah, itu orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita jadi pribadi yang lembut. Dan kalau ada sesuatu yang kurang lembut pada diri kita, kita berdoa kepada ya Allah, lembutkan hati saya, lembutkan jiwa saya, lembutkan juga, haluskan budi pekerti saya, pikiran saya. Karena itu adalah tanda-tanda seseorang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih
Santriwati Anissa atas tadi ya penjelasan tentang rahmat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz dan juga Anissa ya. Kemudian satu lagi nih, santri semua, satu pertanyaan lagi. Apa yang dimaksud dengan ketakwaan menurut definisi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hasan menurut sahabat Nabi Umar bin Khattab? Dipersilakan, siapa yang bisa? Santri langsung angkat tangan. Definisi takwa menurut sahabat Nabi Umar bin Khattab. Ada? Yang mencatat langsung gep nih, bisa nih. Nah, silakan. Adalah nah, masih Anissa lagi ini, nggak ada yang lain. Oh, di chat ada tuh di chat. Oh, Fadil. Takwa adalah kewaspadaan atau kehati-hatian kita dalam kehidupan. Nah, Masya Allah. Terima kasih. Fadil, Mumtaz. Terima kasih. Dapat Anissa Dan sama siapa? Fadil, kita belum kopdar nih ketemu di kelas nih. Ketemu di Zoom terus. Kalau ketemu di kelas ya mudah-mudahan kita tim guru siapkan door prize buat ini insyaallah atau Ustaz. Amin. Kapan ketemuannya nih? Insyaallah mudah-mudahan Ustaz secepatnya. Insyaallah. Ya, rindu kangen nih ketemu dengan para santriwati. Insyaallah, amin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Hasan yang berkenan menyampaikan materinya kepada kita semua. Berkenan Ustadz sebelum menutup acara berkenan menyampaikan doa untuk kita semua. Ustadz, dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haq bil haq wa hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Wahai Allah, rahmati kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, ampuni kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, lindungi kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaiki kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lindungi kami, tutup kami aib-aib kami dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, berikanlah karunia kasih sayang-Mu kepada pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, inilah kami yang berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Inilah kami yang berlapang hati dengan kedatangan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Wahai Allah, perkenankan Ramadan juga mencintai kami. Perkenankan Ramadan juga merindui kami. Wahai Allah, rahmati kami di bulan suci Ramadan. Mudahkan kami untuk bisa menyempurnakan puasa kami. Mudahkan kami ya Allah untuk mensyukuri Ramadan dengan kebaikan, dengan sedekah, dengan zakat ya Allah. Wahai Allah, berikanlah kepada kami kenikmatan, memperbanyak dan memperpanjang doa-doa kami selama Ramadan. Wahai Allah, bahagiakan hati kami, lapangkan jiwa kami dengan Ramadan. Wahai Allah, hapuskanlah kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Semuanya ya Allah dengan keberkahan Ramadan. Wahai Allah, perbaiki hubungan kami dengan ayah bunda kami. Perbaiki hubungan kami dengan saudara-saudara kami ya Allah. Sebelum Ramadan dan Engkau memperindahnya, menguatkannya, mengikatkannya dengan keberkahan bulan Ramadan. Wahai Allah, berikan kenikmatan kami
untuk membasahi lidah kami membaca Quran-Mu yang mulia ya Allah. Wahai Allah, muliakan kami dengan Al-Quran, tinggikan derajat kami dengan Al-Quran, syafaati kami dengan Al-Quran, mahkotai dengan mahkota cahaya, dengan hafalan Al-Quran yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Wahai Allah, berikan kepada kami kenikmatan Lailatul Qadar, kenikmatan iktikaf. Wahai Allah, golongkan kami menjadi orang-orang yang bertakwa karena keberkahan Ramadan ini. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna, ya Ghafurur Rahim, ya Azizur Rahim, ya Barur Rahim, ya Raufur Rahim, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Hasan dan jazakallah atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hasan dan mudah-mudahan menjadi keberkahan ilmu bagi Ustadz yang sudah menyampaikan, yang telah mengajarkan kepada kami semua. Baik, Ustadz diperkenankan apabila Ustadz ada kegiatan yang lainnya. Dan untuk santri-santri dimohon masih tetap berada di Zoom karena insya Allah ada pengumuman pemenang lomba ya, lomba-lomba. Insya Allah diumumkan saat ini ya, jangan deg-degan para santri-santri. Baik, Ustaz Adang, saya izin pamit ya semuanya. Siap Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Para guru, para GTK yang kami dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, silakan yang mau mengumumkan, santri-santri atau saya yang mengumumkan ini. Pengumuman boleh saya sambil share video-videonya Ustaz Adam. Masya Allah. Ini ada hiburan nggak? Ya, hiburannya video-video dari pemenang lomba Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Kita mau apa dulu nih? Mau nasyid dulu, Ustadz? Ramadan tiba. Nah, itu ya. Tiba-tiba Ramadan. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa Nabilah? Nabilah teh ketawa wae ini teh. Ini silakan pada Ustadz Azlan. Ustazah Nur, silakan diumumkan Ustazah. Ini teman-teman videonya sangat luar biasa ya. Terima kasih dalam waktu yang singkat Antum bisa menciptakan karya-karya yang bagus. Masya Allah. Ustaz putarkan beberapa ya teman-teman. Kalau Ustaz putarkan berarti otomatis video Antum jadi pemenang ya. Masya Allah. Silakan Ustaz, silakan. Simak ya karya dari teman-teman kita semua. Mudah-mudahan menjadi pemacu semangat. Sudah kelihatan Ustaz? Belum, Tad. Nah, alhamdulillah sudah. Dibesarkan gimana ya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primaditya Hidayat dari kelas 7 Ikhwan. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang bulan Ramadan dan hal-hal yang baik dilakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam dan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia dengan puasa dan memperingati wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perayaan tahunan ini dihormati sebagai salah satu dari rukun Islam. Kata Ramadan berasal dari akar kata bahasa Arab Ramida atau Aramad yang berarti panas, yang menghauskan atau kekeringan. Ketika bulan Ramadan, pahala yang kita kerjakan berlipat-lipat loh. Ramadan banyak sekali peristiwa-peristiwa penting. Contohnya adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Disebutkan di dalam Al-Quran, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan.
Malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran atau wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro yang perantaranya itu malaikat Jibril. Kapan tanggal malam Lailatul Qadar? Tanggal Lailatul Qadar tidak tentu pasti. Tidak harus tanggal 27 Ramadan. Tanggal Lailatul Qadar berganti-ganti setiap tahunnya. Untuk lebih tepatnya, Lailatul Qadar jatuh pada 10 hari sebelum Idul Fitri. Ketika malam Lailatul Qadar, kita harus memperbanyak pahala seperti sholat tahajud, sholat tarawih, membaca Al-Quran, karena pahala yang kita dapatkan akan berlipat ganda. Puasa Ramadan. Puasa merupakan salah satu rukun Islam. Puasa dapat diartikan menahan lahar, haus, dan hawa nafsu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa Ramadan dalam hukumnya merupakan fardu, diwajibkan untuk muslim yang dewasa, kecuali mengalami kehalangan untuk melakukannya seperti sakit, dalam perjalanan, sudah tua, hamil, menyusui, diabetes, atau sedang mengalami menstruasi bagi yang perempuan. Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan turun pada bulan Sya'ban tahun kedua setelah hijrahnya umat muslim dari Oke. Baik, teman-teman. Untuk video pertama cukup. Sekarang mau lihat video azan, video nasyid, video apa? Nasyid Ustaz. Nasyid ya. Baik. Nasyidnya dari yang ikhwan dulu. Yang ikhwan, Ustaz. Yang ikhwan atau yang akhwat, Ustaz? Boleh nggak yang akhwat? Ustazah Nur. Ustazah Ikhwan, Nur? Ustaz, Ikhwan. Ikhwan ya. Nanti kalau mau lengkapnya di YouTube. Yang belum subscribe YouTube OSIS SMP, silakan di-subscribe dulu. Ya. Saling subscribe menyambut Menyakrai. biar jadi YouTuber. Ya, teman-teman jangan beranjak dulu ya, masih ada pengumumannya yang lain. Oke, sambil ini nih, sambil peregangan. Udah kelihatan Ustazah Nur? Udah. Oke, ini juara ikhwan ya, nasyid. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Ramadhani dari kelas 4. Masya Allah. Dalam video kali ini, saya akan menyanyikan lagu Bingkai Kehidupan. Selamat menonton. Mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh dan darah takkan sirna ditelan masa. Segores luka di jalan Allah akan menjadi saksi pengorbanan. Allah ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma manina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh dan darah
takkan sirna ditelan masa, segores luka di jalan Allah, kan menjadi saksi pengorbanan. Allah gayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-jihadu safiluna, Al-matu fi sabilillah, Asma amanina. Oke. Cukup, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah diperlihatkan ya teman-teman, cukup 2 video saja hasil karya dari teman-teman antum dalam menyemarakkan kegiatan sebelum Ramadan. Tadi ada video kreatif dari Prima kelas 7 Ikhwan, terus ada nasyid dari Fajri kelas 8 Ikhwan. Alhamdulillah. Untuk juara secara keseluruhan sekarang akan disampaikan oleh Ustazah Nur. Kepada Ustazah Nur dipersilahkan. Baik, jazakumullah khair Ustadz Azlan dan Ustadz Adang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Baiklah untuk anak-anakku yang solih-solihah. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba ya, yaitu pengumuman hasil lomba Semarak Ramadan. Tadi karena udah ditampilin, udah nggak penasaran ya. Baik, mungkin langsung saja bagi teman-teman yang juara, selamat, dan bagi yang belum, lebih semangat lagi. Ini jadikan sebagai pengalaman untuk menambah wawasan, bukan karena hadiahnya, tapi menambah wawasan, menambah keilmuan, dan semakin percaya diri untuk menampilkan diri. Baik, yang pertama, hasil lomba Semarak Ramadan. Yang pertama, lomba mind mapping. Juara Ikhwan dimenangkan oleh, siapakah dia? Muhammad Umar Soleh, 9A. Tepuk tangan dulu dong. Ya Allah. Ya, boleh tepuk tangan melalui emoticon. Untuk Ahwat dimenangkan oleh Farhani, 8B. Barakallahu fikum. Selanjutnya, lomba poster. Dari Ikhwan dimenangkan oleh Muhammad Umar Soleh, 9A. Wah, Umar terus nih, kakak Umar terus yang menang. Untuk Ahwat dimenangkan oleh Hilda Tazkiyatul Huda, 8B. Ya, boleh dikasih tepuk tangan. Lomba azan. Ini azannya Ikhwan aja ya. Dimenangkan oleh Abdullah Azam, 7A. Asmaul Husna dimenangkan oleh Najmi Sefia Ramadhani, 7B. Untuk video kreatif, siapa tadi juara satunya? Prima. Udah tahu. Juara satu adalah Prima dari kelas 7A. Selanjutnya dari Ahwat dimenangkan oleh Esa Sania Nur Hakiki, 7B. Selanjutnya lomba ceramah. Ini lomba ceramah yang satu-satunya diadakan secara Zoom meeting ya. Jadi lombanya langsung dilihat, bukan tag video. Pemenang ceramah kategori Ikhwan dimenangkan oleh siapa ya? Ahmad Lutfi, 7A. Ahwat Nisrina, 7B. Nasyid dimenangkan oleh siapa tadi? Fajri. Ahmad 8A. Untuk yang Ahwat dimenangkan oleh
Karin Nafiza Aji 8B. Tilawah dan Sari Tilawah. Kategori Ikhwan dimenangkan oleh Rama Muhammad Sidik 7A. Untuk Ahwat, kira-kira ada yang tahu siapa pemenangnya Ahwat? Ada yang tahu? Gak ada ya. Untuk Ahwat dimenangkan oleh Getri Leksa Hairul 7B. Barakallahu fikum untuk semua pemenang. Barakallah. Barakallah. Semoga Masya Allah. ya banyak ucapannya dari teman-teman. Semoga dengan lomba-lomba kita yang kecil ini bisa menambahkan bakat yang terpendam, bisa lebih berlatih. Apalagi ceramah ya Ramadan. Nah, nanti ceramah Ramadan kalau masjid di kampungnya udah buka bisa tuh mengajukan diri. Bapak pengurus masjid, saya diberikan jadwal dong ceramah Ramadan udah siap nih. Masya Allah, santri dari SMP Azkia sudah berani untuk ceramah di depan masyarakat. Luar biasa kan? Baik, mungkin cukup dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit Ustazah Nur, biar lebih mempermudah karena masih bertemu dengan santri, mudah-mudahan yang juara masih di sini. Silahkan langsung mengirimkan nomor rekening yang Ikhwan ke Ustazah Nur, yang Akhwat ke Ustadz. Yang Ikhwan ke kebalik ya. Yang Ikhwan ke Ustadz, terus yang Akhwat ke Ustazah Nur. Ya, Oke, dikembalikan lagi ke Ustadz Adam. Oh, ini juga Ustadz tambahan untuk yang reward tadi yang dapat door prize, silahkan kirim nomor rekeningnya juga ke Ustazah ya. Ya, tadi yang dapat itu ada Fadil sama Kansa ya. Bener gak Kansa namanya? Anissa Radwa. Ya. Barakallahu Anissa. fikum. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Azan, Ustazah Nur. Jangan lupa nomor rekeningnya ya. Dikirimkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi semangat. Yang lain semata-mata ini adalah untuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Mudah-mudahan dengan diadakannya acara seperti ini menjadi jalan untuk kita lebih bersemangat lagi untuk menuntut ilmu ya. Walaupun lewat media, tapi kita juga tidak putus untuk tetap berkreasi ya. Insya Allah tunggu lagi karya-karyanya ya. Mudah-mudahan menjadi suatu ladang amal tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Ada tambahan mungkin dari Ustazah Nur atau yang lain? Dipersilakan. Cukup Ustaz. Baik, apabila cukup kita cukupkan pertemuan pada pagi hari menjelang siang ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Ustazah, Ustadz Adam, Ustazah Nur, semuanya, panitia. Ya, terima kasih santri-santri, atur nuhun semuanya Ustaz Ustazah.